Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1248. Sejak awal, Luo Xiu sudah tahu bahwa Guo Da hanyalah seorang pion kecil, dan ketika kesadarannya menyapu lantai 3 bangunan perdagangan itu dan melihat pria berpakaian indah yang disebut ketua, ia langsung menduga bahwa orang inilah yang berada di balik Guo Da. Dengan kekuatan yang Luo Xiu miliki saat ini, ia tak perlu lagi bersikap hati-hati dalam melakukan apapun di Bintang Tongsang, karena tak ada satupun yang bisa mengancam dirinya. Ia menggenggam tangan Yan Yuer yang berada di sisinya, dan dalam sekejap, tubuh mereka berdua yang tadinya masih berjalan di jalanan kota tiba-tiba menghilang. Hilangnya dua orang secara tiba-tiba di tengah jalan membuat beberapa pejalan kaki yang melihatnya terkejut, bahkan Su Suelan yang sejak tadi membuntuti mereka pun menatap dengan mata terbelalak. Ia tahu pasti Luo Xiu menggunakan teleportasi ruang, namun kendali Luo Xiu terhadap ruang jelas sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga ia tidak bisa merasakan sedikit pun riak ruang, apalagi mengetahui kemana Luo Xiu berpindah. Mata Su Suelan tampak menyala dengan rasa benci, karena ia sadar bahwa Luo Xiu adalah satu-satunya harapannya untuk merebut kembali lampu Dewa Qingtian, dan jika Luo Xiu pergi begitu saja, dengan kekuatannya sendiri, mana mungkin ia bisa merebut kembali harta itu dari tangan orang-orang Fusan Hui. Di ruang tamu lantai 3 bangunan itu, sang ketua masih menanyai Guo Da tentang beberapa hal secara detail, dan dari penjelasan Guo Da, ketua Fusan Hui itu menyimpulkan bahwa pemuda berbaju hitam tersebut jelas bukan hanya seorang kultivator awal tingkat 9 Dewa Iblis. Hanya dengan tekanan aura saja sudah bisa membuat Guo Da, seorang kultivator tingkat akhir 9 Dewa Iblis, tak berani melawan sedikitpun, maka ia setidaknya pasti adalah seorang Raja Dewa 5 Roda. Kau yang mencariku. Tiba-tiba, suara yang datar namun dingin terdengar di telinga pria berpakaian indah dan Guo Da, membuat wajah mereka berdua berubah drastis. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tanya pria berpakaian indah itu dengan kaget ketika melihat sepasang pria dan wanita muncul begitu saja di hadapannya, dan dalam sekejap ia pun tahu bahwa mereka pasti adalah dua orang yang dimaksud Guo Da. Yang lebih membuatnya waspada adalah bahwa bangunan ini dilengkapi dengan penghalang formasi di lantai 3, tapi dua orang ini bisa masuk begitu saja tanpa hambatan. Ini menunjukkan tingkat kekuatan seperti apa. Kau tidak perlu tahu, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal padamu, kata Luo Xiu datar sambil menatap sang ketua Fusan Hui dengan sorot mata dingin. Namun sebelum itu, aku harap kau bisa bersikap jujur. Saat berbicara, aura kuat yang sangat luas dan menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Luo Xiu. Di bawah tekanan aura itu, Guo Da yang hanya seorang kultivator akhir tingkat 9 Dewa Iblis langsung menyemburkan darah dan pingsan di tempat, sementara sang ketua Fusan Hui pun tak jauh berbeda, meski kondisinya sedikit lebih baik, ia tetap memuntahkan darah dan jatuh terduduk tak sanggup berdiri. Pada saat ini, ketua Fusan Hui itu benar-benar sadar bahwa kekuatan lawan jauh melampaui imajinasinya. Ia yang merupakan Raja Dewa 6 Roda pun tak mampu memberikan perlawanan sedikit pun hanya karena tekanan aura. Senior, mari kita bicarakan baik-baik. Wajah sang ketua berubah menjadi pucat pasi, dan pandangan matanya penuh rasa takut serta sikap merendah. Apakah kau pernah melihat orang ini? Tanya Luo Xiu tanpa memperdulikan sikap sang ketua, sambil melambaikan tangan dan menciptakan citra tubuh Tu Yuming dengan kekuatan immortalnya. Ketua Fusan Hui menggelengkan kepala. Menjawab pertanyaan senior, saya belum pernah melihat orang ini, namun saya tahu bahwa dia adalah pasangan dari Su Suelan. Ia sangat sadar bahwa nyawanya kini ada di tangan pemuda ini, jadi ia menjawab dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana dia mati? Di mana dia mati? Tanya Luo Xiu lagi. Saya tidak tahu bagaimana dia mati, dan saya juga tidak tahu di mana dia mati, jawab sang ketua Fusan Hui terus terang. Dengan tingkat kultivasi Luo Xiu saat ini, kepekaan batinnya sangat tinggi dan ia bisa langsung tahu apakah seseorang berbohong atau tidak. Dari respons sang ketua, Luo Xiu bisa memastikan bahwa pria ini tidak sedang berbohong. Namun justru karena itu, muncul keraguan baru di hati Luo Xiu. Kematian Tu Yuming tampaknya tidak sesederhana itu. Su Suelan bilang orangmu yang membunuhnya. Tidak, senior, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh langsung memeriksa ingatan saya dan Guo Da. Ketika mendengar itu, sang ketua Fusan Hui langsung panik. Ia tak menyangka bahwa Su Suelan, yang hanya seorang kultivator level rendah, ternyata mengenal orang sekuat ini. Jika benar terbukti bahwa Fusan Hui telah membunuh Tu Yuming, maka tamatlah riwayatnya. Karena itu, sang ketua pun bersikap tegas dan langsung membuka pusat kesadarannya, memperbolehkan Luo Xiu untuk memeriksa ingatannya sesuka hati. Dibaca ingatan oleh orang lain adalah pantangan bagi siapapun yang menekuni seni bela diri,
karena tak ada satupun yang rela rahasianya terbongkar di hadapan orang lain tanpa perlindungan. Namun demi menyelamatkan nyawa, Ketua Fusan Hui pun tak sempat peduli lagi akan hal itu. Kau orang yang cerdas, ucap Luo Xiu sambil memandang Ketua Fusan Hui itu dengan sedikit rasa kagum, karena sejujurnya, meski ia tak merasakan adanya kebohongan dari pria ini, Luo Xiu tetap akan memverifikasi kebenarannya dengan cara menyelidiki ingatan sang ketua. Namun, membaca ingatan secara paksa dan menerima penyerahan diri secara sukarela adalah dua hal yang sangat berbeda. Membaca ingatan secara paksa bisa menyebabkan kerusakan pada lautan kesadaran pelaku, bahkan menyebabkan kehancuran jiwa. Luo Xiu meletakkan telapak tangannya di dahi sang ketua Fusan Hui, dan pria itu pun langsung memejamkan matanya dengan pasrah, melepaskan semua bentuk pertahanan. Dengan kekuatan kesadaran yang sangat luar biasa, Luo Xiu dapat menyisir ingatan dengan efisien dan cepat, beragam kenangan yang tidak relevan melintas dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya ia menemukan bagian yang berkaitan dengan Tu Yuming dan Su Suelan. Fusan Hui adalah kekuatan terbesar kedua di bintang Tongsang, sementara kekuatan pertama tentu saja adalah kantor penguasa kota Yunsang. Karena sumber daya di bintang Tongsang sudah nyaris habis akibat eksplorasi bertahun-tahun oleh para kultivator, banyak petarung memilih untuk meninggalkan planet ini dan menjelajah ke kedalaman alam semesta demi mencari harta dan sumber daya. Fusan Hui seringkali mengorganisir ekspedisi seperti itu, dan dengan membawa banyak orang sekaligus, mereka dapat menjamin keselamatan serta memperoleh keunggulan saat terjadi konflik di ruang angkasa. Hampir tak ada yang berani berburu harta sendirian di luar angkasa, yang paling umum dan aman adalah membentuk tim dari rekan sesama kultivator. Beberapa ratus tahun lalu, Tu Yuming dan Su Suelan datang ke bintang Tongsang dari alam huang, dan pada saat itu kekuatan mereka bahkan belum mencapai tingkat Dewa Iblis ke-7. Awalnya, mereka masih mengandalkan sumber daya yang diberikan oleh Luo Xiu, namun karena mereka berdua berlatih bersama, jumlahnya jelas tidak mencukupi. Tu Yuming sangat mencintai Su Suelan dan memberikan sebagian besar sumber dayanya kepada wanita itu, hingga akhirnya Su Suelan mencapai puncak Dewa Iblis ke-7, sementara Tu Yuming baru saja menembus tahap awal. Ketika sumber daya mereka habis, mereka pun ikut dalam tim ekspedisi yang diselenggarakan Fusan Hui. Semua ingatan ini diperoleh ketua dari hasil investigasi internal, jadi Luo Xiu tidak terkejut bila ia mengetahui begitu banyak rincian. Menurut ingatan ketua itu, pemimpin tim tempat Tu Yuming dan Su Suelan bergabung adalah Guoda, yang saat itu sudah berada di tahap akhir Dewa Iblis ke-8. Sekembalinya dari ekspedisi tersebut, Tu Yuming dan Su Suelan tidak pernah kembali, sementara Guoda membawa kembali sebuah lentera dewa dan menyerahkannya kepada ketua. Guoda mengatakan bahwa lentera itu ia rebut dari tangan Su Suelan. Kemudian, Ketua Fusan Hui menyadari betapa luar biasanya lentera tersebut, apalagi diketahui bahwa di dalamnya semula terdapat sebuah teknik rahasia yang kini sudah hilang. Karena itulah, ia menyuruh orang-orangnya untuk memburu Su Suelan, yang berhasil bersembunyi selama ratusan tahun. Bila bukan karena kemunculan tiba-tiba Luo Xiu, kemungkinan besar Su Suelan sudah ditangkap dan Ketua Fusan Hui akan menggunakan teknik membaca jiwa untuk menggali rahasia teknik dari ingatannya. Setelah menarik kembali tangannya, Luo Xiu memperhatikan ekspresi lega Ketua Fusan Hui yang tampak cemas menunggu nasibnya, karena ia tahu bahwa hidup matinya kini tergantung pada apakah Luo Xiu puas dengan jawabannya. Luo Xiu tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan untuk menarik tubuh Guoda yang masih pingsan, lalu menekan satu jari dan menyuntikkan cahaya abadi ke tubuhnya hingga ia langsung tersadar. Namun sebelum Guoda sempat berkata apa-apa, Luo Xiu meletakkan telapak tangannya di dahi pria itu dan berkata datar, "Aku akan menyelidiki ingatanmu, kau bisa memilih untuk melawan atau membiarkan, terserah padamu." Bahkan sebelum kalimat itu selesai, kesadaran Luo Xiu telah menyusup masuk ke dalam laut kesadaran Guoda. Mata Guoda langsung membelalak, karena ia merasakan jiwanya yang rapuh tak ubahnya semut di hadapan kesadaran lawannya yang luar biasa kuat, maka ia pun cerdas memilih untuk menyerah dan membiarkan Luo Xiu menyelidiki semua ingatannya. Kenangan Guoda jauh lebih rinci dibanding Ketua Fusan Hui, dan menurutnya, Tu Yuming bukan dibunuh olehnya. Saat itu, Tu Yuming dan Su Suelan pergi bersama untuk menjelajahi sebuah lokasi, dan saat Guoda menyusul ke tempat itu, Tu Yuming sudah menghilang, sementara Su Suelan berdiri di tepi jurang dengan lentera dewa melayang di atas kepalanya. Jurang itu memiliki kekuatan tarik yang sangat kuat sehingga siapapun yang mendekat akan tersedot masuk tanpa bisa melepaskan diri. Menyadari keistimewaan lentera tersebut, Guoda berusaha merebutnya, dan untuk menyelamatkan diri, Su Suelan akhirnya terpaksa menyerahkannya dan berhasil lolos dari tarikan jurang. Ternyata benar, wanita itu memang tak bisa dipercaya, pikir Luo Xiu, karena sejak awal ia memang tidak mempercayai perkataan Su Suelan, dan kini kebenaran yang ia temukan pun membuktikan bahwa penilaiannya terhadap wanita itu tidak salah. Bersambung.